Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom, saya Herjuno Syaputra. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi terkait puting beliung menerjang permukiman warga 4 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, puluhan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang diterjang angin kencang. Rekaman video amatir ini merekam saat angin puting beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Atap rumah porak-poranda bahkan sejumlah pohon tumbang. Puting beliung muncul saat hujan dengan intensitas tinggi mulai reda. 4 kecamatan terdampak terjangan puting beliung yakni Kecamatan Gending, Banyuanyar, Besuk, dan Leces. Meski tidak ada korban jiwa, 45 rumah milik warga atapnya rusak. Total berapa rumah, Pak? 45 rumah. 45 rumah. Waktu itu gimana warga? Lari atau? Lari semua keluar. Panik, Pak. Panik. Di pecah masjid ini, dikira masjid ini yang jatuhan terasnya, makanya alhamdulillah. Anginnya dari mana, Pak? Anginnya dari selatan. Dari selatan. Ya hujan terus. Beliau enggak. Beli ya nggak? Sering nggak Pak sini? Enggak, cuma sekali ya. Setelah pusaran angin berlalu, warga mendapati rumah dan pepohonan porak-poranda. Petugas gabungan melakukan pembersihan usai terjangan angin mereda. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Banjir Pekalongan melumpuhkan aktivitas warga, ribuan rumah terendam hingga 1,5 meter. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, banjir semakin meluas dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah kantor pemerintahan dan layanan umum juga ikut terendam banjir. Banjir besar melanda wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ribuan rumah warga terendam air dengan ketinggian bervariasi dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Hujan deras yang turun sejak malam hari memicu banjir dengan genangan air setinggi 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Air merendam permukiman warga di sejumlah titik memaksa ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah akses jalan utama di kota dan Kabupaten Pekalongan tidak dapat dilalui kendaraan akibat banjir. Ratusan warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, kantor kecamatan hingga posko darurat yang disiapkan pemerintah setempat. Proses evakuasi hingga kini masih terus dilakukan warga bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Petugas juga melakukan pemantauan ketinggian air serta bersiaga di sejumlah titik rawan bencana. Sementara banjir yang menerjang Kabupaten Kendal, Jawa Tengah belum sepenuhnya surut. Banjir justru semakin meluas. Di Kelurahan Ketapang, Kota Kendal, ketinggian air mencapai 1 meter. Hingga saat ini warga masih memilih bertahan dan berharap banjir segera surut. Selain permukiman warga, kantor Kementerian Agama Kendal dan kantor Samsat Kendal juga ikut terendam dengan ketinggian mencapai 70 cm sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sementara banjir yang menerjang area pertanian bawang merah di Desa Ngurenrejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memaksa para petani mengambil keputusan pahit. Petani terpaksa memanen bawang merah lebih cepat dari seharusnya. Untuk menyelamatkan dari kebusukan akibat banjir hingga setinggi 1 meter, tanaman yang idealnya baru bisa dipanen 2 hingga 7 hari lagi, kini terpaksa dipetik di usia muda 45 hingga 50 hari. Kondisi ini menurunkan harga jual di bawah normal yakni Rp28.000 per kilogram. Kerugian ganda ini menjadi beban berat bagi para petani. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan banjir juga masih terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Hujan deras yang turun sejak Jumat malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam air. Air merendam permukiman warga di Desa Mojo dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Dan banjir ini membuat aktivitas warga terganggu. Selain itu, kebutuhan makan dan minum juga terbatas.
karena akses yang terputus. Dan saat ini warga sangat membutuhkan perahu karet untuk proses evakuasi. Selain itu warga juga membutuhkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Dan hingga kini petugas masih melakukan pendataan warga terdampak. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel kereta api. Akibat rel terendam banjir, beberapa perjalanan dibatalkan dan ratusan calon penumpang mengembalikan tiket yang sudah dibeli. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel. Akibat rel kereta jalur Pekalongan Seragi terendam banjir, PT KAI Daop 4 Semarang menutup sementara jalur tersebut sebagai langkah pengamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 4 juga melakukan perubahan pola operasi dengan mengalihkan rute sejumlah kereta api melalui lintas memutar. Ada 4 kereta api yang kami lakukan perubahan pola operasi, yaitu kereta api Argo Anjasmoro, kereta api Jayabaya, kereta api Harina, dan juga kereta api Kamandaka. Selain melakukan perubahan pola operasi, KAI Daop 4 Semarang juga membatalkan beberapa perjalanan kereta api yang berangkat hari ini, yaitu kereta api Kaligung dan juga kereta api Argo Merbabu. PT KAI Daop 4 Semarang memohon maaf kepada masyarakat, khususnya pelanggan kereta api, akibat ketidaknyamanan tersebut. Dan juga dampak dari perubahan pola operasi pasti menimbulkan waktu tempuh yang lebih lama dan imbasnya adalah keterlambatan kedatangan di stasiun tujuan. Bukan hanya rel yang terendam, stasiun Pekalongan juga terendam banjir akibat hujan deras sejak Jumat kemarin. Karena penutupan sementara rel kereta jalur Pekalongan Seragi, puluhan calon penumpang jurusan Semarang di stasiun Pekalongan mengembalikan tiket. Antrian loket pengembalian dipadati para calon penumpang yang ingin membatalkan keberangkatan. Kebanyakan dari mereka beralih ke moda transportasi lain. Sementara PT KAI Daop 4 Semarang masih melakukan upaya agar perjalanan kereta api kembali normal. Sementara akibat banjir yang merendam rel kereta api stasiun Seragi dan Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah keberangkatan kereta api dari stasiun Tegal menuju Semarang, Yogyakarta, dan Solo terpaksa dibatalkan. Antrean panjang terjadi di loket tiket stasiun Tegal. Sementara ratusan penumpang lainnya dialihkan menggunakan sejumlah bus yang difasilitasi oleh KAI Daop 4 Semarang. Selain menyiapkan sejumlah bus tujuan Semarang, PT KAI Daop 4 Semarang juga memberikan pengembalian tiket 100% untuk penumpang yang batal berangkat. Dari Pekalongan dan Tegal, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Unibar iNews melaporkan. Jalur kereta api di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir, 7 perjalanan kereta api terdampak dan berikut daftarnya. Ya, satu kereta api Jayabaya, yang kedua itu kereta api Harina, selanjutnya kereta api Argo Anjasmoro, dan yang keempat adalah kereta api Tawang Jaya Premium. Kemudian pemirsa yang juga terdampak yaitu kereta api Plambangan, dan yang keenam ada kereta api Kertajaya, serta yang terakhir kereta api Dharma Wangsa. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan Suryono Soekarno yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Suryono, sejauh ini seperti apa kondisi banjir di sana? Selamat malam. Saat ini kondisi banjir di kota dan Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya surut seperti di lokasi saya berdiri di Kelurahan Tirto,
Pekalongan Barat ini ketinggian air masih cukup dalam, antara 50 sampai 1 meter, dan rel kereta api juga masih belum surut. Bisa saya gambarkan bahwa warga juga sudah melakukan ini 5 km per jam, dan diperbolehkan hanya untuk satu dulu yang dilintasi. Sebenarnya 2 kali ini tadi sore sudah dicobakan, namun kayaknya malam ini hanya satu yang bisa dicobakan. Sementara itu saya bisa gambarkan juga untuk kondisi banjir di Kota Pekalongan, salah di Tirtoni atau di Suryono, ya izin ada sedikit gangguan dengan audionya, nanti kita coba update lagi. Terima kasih atas laporan Anda, dan tadi kalau kita lihat memang banjir masih menggenangi wilayah yang dari Pekalongan, seperti itu pemirsa. Kita ke informasi berikutnya, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 WITA. Informasi tersebut diterima dari Kristanto, General Manager Airnav Makassar. Dan pesawat tersebut diketahui tengah melaksanakan penerbangan dengan rute Yogyakarta menuju Makassar. Perkiraan terakhir posisi pesawat berada di wilayah Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar telah mengerahkan tim rescue sebanyak 15 personil ke lokasi. Adapun sarana dan prasarana yang dikerahkan meliputi 1 unit mobil truk personil, 1 unit drone, dan 1 unit rescue car. Upaya pencarian dan koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keberadaan pesawat dan seluruh penumpang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kampung Lengleang, perbatasan Baloci dengan Bantimurung. Nah, ini tepatnya di Kampung Lengleang yang berbatasan dengan Bonto-Bonto. Ini menurut informasi warga dan sudah ada dari Basarnas sedang melakukan pencarian karena terdengar oleh warga adanya ledakan sekitar pukul 1 siang tadi. Ada beberapa kali, ada sampai 3 kali ledakan. Demikian dilapor. Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung saat ini telah melakukan persiapan menuju lokasi penemuan serpihan diduga milik pesawat ART yang hilang kontak. Sejumlah persiapan dilakukan tim SAR gabungan sebelum berangkat menuju ke lokasi penemuan serpihan pesawat. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan serpihan diduga berasal dari pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Serpihan pesawat tersebut ditemukan warga di puncak Gunung Bulu Saraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi penemuan berada di kawasan pegunungan dengan medan terjal dan akses yang cukup sulit. Ya pemirsa, ini nampak video amatir warga yang menunjukkan adanya serpihan benda mencurigakan yang ditemukan di puncak Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Pangkep, Sulawesi Selatan. Temuan ini mencuat setelah sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Kabupaten Maros. Hampir menabrak. Direktur Utama PT Indonesia Air Transport Adi Tri Wibowo mengkonfirmasi ada 3 penumpang dan 7 kru di dalam pesawat ATR yang hilang di Maros, Sulawesi Selatan. Maskapai menyiapkan krisis center atau pusat pengaduan bagi keluarga di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tadi siang saya dapat kabar dari KNKT bahwa jam 12:15 saya dapat kabar dari Direktur KNKT
bahwa mengatakan ada lost kontak. Pesawat kami ATR 42500 pihak Pak Kilo Tinggo Hotel Tinggo. Halo? Ya, pesawat dari Jogja terbang jam 8 tadi pagi, kemudian melakukan penerbangan ke arah Makassar, dan ditargetkan jam 11.23 itu pesawat landing di Makassar Airport. Namun sampai sekian lama dikabarkan lost kontak. Dari informasi yang kami terima, pesawat sudah di final dan kemudian mohon maaf, posisi mengarah ke bandara dan sempat diarahkan oleh pihak ATC untuk menuju titik landing ya. Namun kemudian dari komunikasi yang disampaikan terjadi lost contact dan ditunggu sekian lama tidak ada kabar berikutnya, dan akhirnya ya ATC menghubungkan KT dan segera menginformasikan ke pihak PT Indonesia Transport, dan kami langsung mensikapinya dan kita membuat crisis center di kantor kami di Halim, dan semuanya disiapkan semuanya keperluannya dan komunikasi dengan pihak Basarnas Makassar, Pak. Iya, berdasarkan informasi yang saya terima di sana lagi mendung. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Berapa jumlah penumpang dan awak yang berada dalam pesawat, Pak? Iya, totalnya saya revisi bahwa yang disampaikannya adalah totalnya adalah hanya 10, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang, Pak. Baik, Pak Adi, kondisi pesawat berdasarkan catatan perawatan terakhir itu seperti apa, Pak? Apakah ada masalah atau tidak? Tidak ada kendala apa-apa, Pak. Semua normal dan kemarin. Ya, Pak, ya? Iya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung pemirsa bergabung dengan rekan Syahrudin yang berada di Pangkep, Sulawesi Selatan. Syahrudin, ya, seperti apa update terbaru dari pencarian pesawat ini? Baik, Juno, seperti saya sampaikan, malam ini saya bersama tim gabungan dari Kabupaten Pangkep malam ini akan melakukan penyisiran ke puncak Gunung Serang yang dalamnya yang terdapat serpihan bangkai pesawat yang jatuh. Itu, Juno. Oke, berapa personil dan apa saja yang dikerahkan? Yang personil gabungan sekarang dikerahkan 200, terus yang terdiri dari TNI, Polri, terus Polairut, dan tim Babul sendiri. Untuk titik sendiri, Syahrudin, apakah memang sudah mendapat titik jelas? Karena kita tahu ada penemuan tadi siang kan, beberapa puing, atau memang masih merabau kalau bicara titik pastinya? Informasi yang kami terima malam ini bahwa serpihan tersebut akan dibawa malam ini ke kantor kota. Kalau titik sendiri, Syahrudin, apakah sudah ada dapat titik yang jelas di mana lokasi pesawat atau memang masih mencari? Kalau titik lokasi masih dalam pencarian, belum ada yang jelas titik di mana, apa yang masih di wilayah Maros atau Pangkep, begitu. Untuk malam ini sendiri, penyisiran akan dimulai pukul berapa, Syahrudin? Karena ini kalau Wita ya, di sana sudah 20.30, betul? Atau 20.25. Iya. Akan dimulai jam berapa, Syahrudin? Malam ini sudah persiapan, sudah apel gabungan. Tinggal Basarnas yang ditunggu dari Makassar, baru dilanjutkan perjalanan ke Tompobulu, Kecamatan Baluti. Oke. Saya dengar medannya memang itu ya, berbukit seperti itu, cukup terjal. Seperti apa, Syahrudin? Medannya memang cukup nanjak dan licin, apalagi ini hujan tadi sore. Oke, baik. Dari informasi sendiri, Syahrudin, dari persiapan ini sendiri, apa yang mungkin kalau kita tahu ini kan malam dan jalannya memang cukup terjal. Ada hal lain yang mungkin dipersiapkan tim karena memang waktu
penyelamatan ini ya tadi ini sudah 20.30 Syarudin. Informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa malam ini ke kantor Lurah dulu untuk nginap untuk sementara, mungkin besok pagi baru dilanjutkan ke Puncak Bulu Serang untuk mengambil serpihan pesawat tersebut. Oke, jadi malam ini berangkat tetap seperti itu, tapi mungkin akan cukup maksimal besok ketika memang suasana tadi terang seperti itu ya. Dan juga, kalau cuaca di sana Syarudin, apakah hujan atau seperti apa? Untuk masih? Cuaca malam ini agak gerimis, Mak. Oke, agak gerimis. Baik Syarudin, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.